Sejumlah ajang olahraga internasional dalam waktu dekat, salah satunya adalah Pesta Olahraga Asia Tenggara yakni SEA Games 2025 bakal digelar Thailand pada Desember 2025 nanti. Lantas, bagaimana persiapan Indonesia menatap asa di sejumlah ajang olahraga internasional nanti? Telah hadir di studio CNN pada sore ini dengan Bang Raja Sabta Oktohari. Bang Okto, apa kabar? Alhamdulillah baik, apa kabar? Salam olahraga. Salam olahraga, nampaknya masih capek bagaimana nih? Enggak lah, enggak ada capek. Sehat Kita selalu ya. pokoknya harus semangat terus. Semangat terus, apalagi 2 bulan nanti akan digelar SEA Games. Persiapan sejauh mana, Bang Okto? Ya, kita masih punya 3 multi event nih. Jadi yang paling dekat itu ada Asian Youth Games di Bahrain tanggal 21 Oktober. Terus diawali dengan pencaksilat tanggal 19 sampai 20. Mungkin ini pertama kali juga ini dipromosiin pencaksilat di pertandingan di Asian Youth Games. Setelah itu bulan Novembernya ada Islamic Solidarity Games di Riyadh tanggal 7 November, baru masuk ke SEA Games di Thailand gitu. Dan 3 CDM telah ditunjuk, kita sudah rapat bersama dengan Menpora. Bahkan kemarin yang heboh cerita anggaran juga, alhamdulillah katanya hilalnya sudah kelihatan. Pak Menpora kemarin bilang tenang, hilal sudah kelihatan. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan ini semua bisa terjaga dan bisa hilal maksimal. sudah terlihat ini maksudnya gimana? Apa sudah clear jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk didapatkan? Pokoknya kata Menpora udah tenang aja, fokus sama persiapan gitu. Kalau kita Menporanya bilang gitu, karena Menpora ini kan sebetulnya jabatan baru tapi orang lama. Jadi Erick Thohir itu kan IOC member, terus udah gitu pernah di FIBA, masih di FIBA bahkan di FIFA, dan juga pernah jadi NOC presiden juga. Jadi saya kira paham lah gitu kebutuhannya. Psikologis dia udah paham. Gitu. Baik. Ini kita akan bedah soal Asian Youth Games semua dengan Islamic ya. Islamic Solidarity Games. Kita fokus dulu ke SEA Games, Bang Okto. Tadi katanya anggaran sudah di depan mata. Tapi berapa atlet yang akan diturunkan nanti? Saya kira kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, gitu ya. Para atlet yang dipersiapkan itu dari cabur-cabur kita sudah mulai masuk ke entry by name, gitu. Karena tadinya long list dulu dimasukin, ini masih negosiasi jalan terus nih. Bahkan saya ada beberapa sahabat-sahabat cabur gitu yang bilang ini nih gitu. Nah, tapi yang bisa diusulkan itu hanya yang ada di dalam long list gitu. Kalau nggak di dalam long list itu sulit sekali untuk bisa diusulkan, kecuali ada diskresi lah gitu ya. Tapi biasanya harus yang ada dalam long list. Tapi sementara ini masih berjalan dan kami terus berkomunikasi dengan semua stakeholder, terutama Kalau tahun 2023 saya catat di Kamboja ada 599 atlet. Hampir 600 atlet. Jumlahnya sama atau kurang akan lebih ditambah? Kurang lebih sama. Berarti simpang siur informasi yang menyebutkan di bawah itu. Ada yang menyebutkan 100 atlet saja yang akan dikirimkan ke minimnya anggaran nih Bang Okto. Bukan gini, itu kan waktu Pak Erick pertama kali jadi Menpora, terus disampaikan bahwa anggaran untuk SEA Games itu 10 miliar doang, ya kan gitu. 10 miliar aja gitu kan. Nah, tapi Pak Erick ketemu sama Menteri Keuangan, duduk bareng dan kelihatannya habis bicara-bicara keduanya senyum-senyum. Saya menangkap itu bahwa ada kabar yang menarik lah, dan ketika saya tanya Pak Erick bilang udah fokus persiapan atlet gitu, mudah-mudahan nanti bisa terpenuhi. Jadi kalau 10 miliar memang itu hanya 120 atlet yang bisa dikirim, terlalu jauh gitu. Kalau Pak Erick bilang kembali ke persiapan awal, ya saya pikir kita kembali ke persiapan atlet kita sama seperti yang sebelumnya. Persiapan dari atlet sendiri, mentalnya, fisiknya bagaimana sejauh ini persiapannya? Kita telah menunjuk 3 CDM. Jadi khusus untuk SEA Games itu chef de mission-nya itu atau pimpinan kontingennya itu diambil dari ketua Tug of War atau tarik tambang, yaitu saudara Bayu Priawan Joko Sutono. Dan dia juga sudah mulai roadshow ke cabur-cabur untuk melihat persiapan para atlet. Karena kami biasanya dari NOC atau dari Komite Olimpiade Indonesia bersama Kemenpora dan cabur itu jembatannya adalah chef de mission. Kalau dari skala 1 sampai 10 sudah berapa ini angkanya persiapan kita di SEA Games? Di SEA Games? Sudah 10 angkanya?
Belum, masih Belum. Anggarannya belum turun soalnya. curcol nih. Anggarannya belum turun ya kan. Kita Oke. persiapannya masih masih bagiannya pre. Jadi Baik. kalau event ya pre-event gitu kan gitu. Baik. Preliminary gitu. Tapi kan gini, cabur itu sangat independen dan otonom dan mereka juga sangat profesional. Oke. Cabur-cabur apalagi mereka tahu ini ajang pembuktian mereka untuk membuktikan bahwa program pelatihan yang dilaksanakan di cabur masing-masing itu berjalan dengan baik. Sehingga melawan 10 negara lain dari 11 negara anggota Southeast Asia itu kita berusaha tampil maksimal. Baik. Nah, ini akan muncul nih. Biasanya dari SEA Games itu akan muncul nama-nama yang menarik gitu ya, nama-nama atlet-atlet yang potensi yang kita tahu kita juga sedang akan persiapan menuju Asian Games nanti tahun depan 2026 ada Asian Youth Olympic Youth Olympic 2026 juga untuk Asian Games itu di Nagoya dan Youth Olympic yang di Senegal dan tahun depan itu sudah masuk program kualifikasi untuk Olimpiade LA 2028. Nah, jadi betul-betul harus dijaga atlet-atletnya itu dipilih, jangan sampai atlet andalan yang elit kita yang dipersiapkan untuk jangka panjang sampai Olimpiade cedera gitu. Baik. Karena musuhnya kalau dicedera itu kan recovery-nya belum tentu cepat gitu. Baik. Ini kalau bicara soal potensi emas sejauh mana nanti target di SEA Games? Kalau sekarang mungkin agak masih kepagian ya, Kedinian, gitu ya. Karena kan baru kelihatan hilal. Baik. Angka belum turun. Ya kan? Kalau ternyata Baru dipastikan emasnya begitu ya. Jumlahnya udah ketahuan baru kita tahu juga atlet yang berangkat berapa. Nah, biasanya kami nanti akan duduk sama-sama. Jadi baik itu Kemenpora, terus NOC, terus Cabur, juga KONI, semuanya duduk sama-sama dan kita diskusi lah gitu kan untuk menentukan bagian mana yang potensi emas, perak, perunggu. Karena tadi di opening saya dengar kan sudah disampaikan bahwa sebelum mulai aja udah bukan potensi, sudah kehilangan 41 emas yang sebelumnya kita dapatkan. Kalau ada anggarannya diturunkan begitu ya? No. Bukan itu. Nggak ada hubungannya sama anggarannya. Tetapi cabang olahraga yang dulu dipertandingkan dan kita itu dapat emas, itu ada beberapa cabang olahraga dan ada beberapa nomor disiplin dari cabang olahraga yang tidak dipertandingkan di SEA Games. Jadi kayak nomor-nomor andalan kita itu yang dulu dapat emas besok nggak ada. Makanya yang Pak Menpora kita menyampaikan dalam waktu dekat itu akan duduk sama-sama 11 menteri olahraga dari 10 menteri olahraga lain dari 11 negara di Asia Tenggara untuk memastikan SEA Games ini mestinya diprioritaskan untuk Olympic Games, Olympic numbers, gitu ya. Jadi untuk supaya sama persepsi kita, ada cabang olahraga, ada disiplin cabang olahraga. Jadi kalau cabang olahraga tidak dipertandingkan, otomatis disiplinnya nggak ada semua. Tapi ada juga cabang olahraga yang dipertandingkan, tapi disiplinnya nggak ada. Contohnya gitu. apa tuh? Ya contohnya menembak umpamanya. Menembak sebelumnya kita kan juara umum, gitu. Tapi besok ini ada beberapa nomor-nomor yang kita juara itu nggak diperlombakan gitu untuk nomor cabang olahraga tersebut gitu. Sama seperti nanti di Olimpiade. Di Olimpiade itu jagoan kita angkat besi umpamanya Rizky sama si Erwin gitu ya. Yang jagonya di nomor 73 besok nggak ada gitu kan. Jadi mereka dipindah gitu. Tapi ya kalau di olahraga ya memang kan selalu ada tantangannya. Nah, tantangan itu harus dijawab dengan prestasi. Prestasi akan gemilang nanti di Insya Allah 2025 ini. gitu. Jadi sekali lagi kita nggak usah, kita harus optimis. Harus selalu optimis. Dan apapun situasinya, kami bersama semua stakeholder olahraga pasti akan mengutamakan lagu Indonesia Raya sama bendera merah putih untuk bisa terus dikibarkan. Target 3 besar di SEA Games? Ya, seperti di Kamboja? Bismillah, pokoknya semuanya tergantung doa dari masyarakat Indonesia melalui forum yang segala macam forum lah gitu kan. Ini kan masih panjang sampai sampai ke Desember gitu. Kalau itu bisa terlaksana, insya Allah bisa. Berlanjut kita ke Asian Youth Games. Asian Youth Games, Youth Games yang akan berlangsung di Bahrain. Ini sejauh mana persiapan untuk ajang ini?
Bang Oto? Asian Youth ini menarik karena saya juga agak tabrakan nih waktunya. Oke. Karena tadinya pembukaan itu tanggal 21 pembukaannya. Tapi berdasarkan diplomasi kita, hasil diplomasi kita, saya bersama teman-teman kami bersama teman-teman pencaksilat gitu, akhirnya berhasil untuk memasukkan pencaksilat ke kegiatan Asian Youth Game ini. Tadinya demo sport, sekarang masuk jadi medal teli. Cuman diadakannya itu sebelum pembukaan, jadi tanggal 19 sampai 20. Nah kebetulan 19-nya ini juga ada pembukaan World Championship Gimnastik di Jakarta. Nah ini tabrakan nih, jadi rencananya insya Allah atletnya sih berangkat duluan, tapi beberapa tim itu kita fokuskan untuk ke World Gymnastik dulu. Nah setelah pembukaan baru berangkat ke sana, karena gengsi kita ada di dua-duanya sama nih. Di satu sisi kita gengsi jadi tuan rumah World Championship Gimnastik baru pertama kali nih. Dan ini betul-betul mata dunia akan nyorot ke kita. Karena saya hadir pada saat World Championship di Singapura untuk akuatik. Setelah itu World Championship di Tokyo untuk atletik. Gitu. Setelah itu World Championship cycling di Kigali, Rwanda, Afrika. Nah, abis itu baru World Championship Gimnastik di kita. Di Jakarta? Di Jakarta. Nah, itu mata dunia itu ke sini semua. Tapi di sisi yang lain kita juga harus nyiapin tim untuk berangkat ke Asian Youth Games. Ada sekitar 125 atlet yang akan berlaga di sana. Gitu. Kemudian informasinya ada atlet kita yang meninggal ya, saat latihan di Rusia. Ini siapa? Noval. Jadi Noval itu salah satu atlet yang sangat potensial, kebanggaan kita. Cuman naasnya kemarin musibah gitu, kecelakaan pada saat latihan sehingga akhirnya meninggal di rumah sakit gitu. Dan telah sampai ke Indonesia berkat kerjasama yang baik dengan pemerintah Rusia. Kami berterima kasih atas supportnya sehingga prosesnya dipermudah. Bahkan Presiden Gimnastik Dunia itu Watanabe itu datang dan langsung ke rumahnya di Surabaya ketemu orang tuanya dan juga ikut menjemput jenazahnya. Nah ini kita kehilangan dan mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari musibah ini supaya jangan sampai kejadian lagi. Gitu. Ya tentu kita turut berduka atas peristiwa tersebut, Bang Oto. Kemudian kita berlanjut ke Islamic Solidarity Games yang akan digelar di mana tuh, Bang Oto? Islamic Solidarity Games itu tanggal 7 November di Riyadh. Di Riyadh, Saudi Arabia gitu. Nah ini kan Islamic Solidarity Games ini bentuk diplomasi internasional, juga bentuk eksistensi kita, karena kita juga pernah jadi tuan rumah dulu. Kita kan pernah jadi tuan rumah di Palembang dulu kan, Islamic Solidarity Games. Atlet-atlet kita sudah dipersiapkan, tim kita juga sudah dibagi untuk klaster yang Islamic Solidarity Games. Nah insya Allah akan dipimpin oleh CDM-nya itu Henry gitu. Henry itu dari Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia, perwakilan dari PSSI. Sedangkan tadi kalau Asian Youth Games itu CDM-nya itu Akbar Nasution. Jadi KE Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia dari cabang olahraga akuatik. Ini kita patut diperhitungkan di internasional akan jadi test case ya buat Indonesia sebagai calon tuan rumah Olimpik Youth 2030 nanti ya? Ya, itu untuk World Champion Gimnastik. Jadi dengan jadi tuan rumah World Champion Gimnastik, yang tadi saya sampaikan, mata dunia kan akan ngelihat ke kita nih. Ini banyak nih cobaan-cobaannya. Bagaimana kita menghadapi cobaan itu supaya semuanya bisa selesai dan eventnya bisa berjalan dengan lancar. Dan saya kira kerjasama antar stakeholder itu paling penting gitu, dan yang paling utama adalah dukungan dari masyarakat Indonesia. Karena untuk jadi tuan rumah Youth Olympic 2030 atau Olimpiade Summer Olimpiade 2036 itu orang akan melihat kinerja kita yang sekarang ini gitu. Mudah-mudahan kalau semuanya lancar, nah kita bisa masuk ke fase yang berikutnya. Tahap berikutnya begitu, kita aminkan doa yang terbaik buat
teman-teman Komite Olimpiade Amin, Indonesia begitu ya. Dan perlu pemirsa di rumah ketahui Bang Otto ini satu-satunya orang Indonesia nih pemirsa yang pertama menerima penghargaan bergengsi dari Union Cyclist Day International. Ini bisa dijelaskan Bang. Sambil kita lihat di plasma penghargaan yang sudah terima oleh Bang Otto, bisa dijelaskan ya penghargaan apa nih Bang untuk Anda ini? Cukup membanggakan. Ini saya juga surprise sih sebetulnya. Ya. Jadi kita waktu itu saya biasanya memang selalu datang ke World Championship gitu, dan tadi yang saya sampaikan World Championship itu kan dia rally kan dari Singapura untuk yang akuatik, terus Tokyo atletik, baru cycling di Afrika. Terus pada saat datang ke sana tiba-tiba disampaikan untuk pertama kali UCI memberikan 5 penghargaan yang namanya UCI Golden Pin, itu ada pinnya di situ kan, di UCI Merit itu. Nah, yang pertama nama orang lain gitu kan, saya lihat itu. Begitu yang kedua tiba-tiba video diputar, videonya saya gitu kan. Ya alhamdulillah bangga juga gitu kan. Tapi saya yakin itu bukan karena saya, tapi betul-betul karena Indonesia gitu. Karena selama menjalankan tanggung jawab saya dan bekerja untuk sepeda, itu betul-betul kerja tim yang luar biasa dari keluarga besar balap sepeda Indonesia, yaitu PBIC. Punya peran besar memajukan olahraga balap sepeda di Indonesia sekaligus kawasan Asia. Begitu ya, karena saya jadi selama 2 periode jadi wakil presiden di Asia kan, gitu. Dan ya sekali lagi ini nggak lepas dari dukungan semua stakeholder, dari balap sepeda, dari komunitas sepeda, terus pemerintah yang betul-betul luar biasa gitu dalam memberikan supportnya. Kita punya velodrome terbaik di dunia sampai hari ini, dan kita punya track BMX yang pertama kali terpanjang di dunia yang ada di Banyuwangi. Velodrome Jakarta International Velodrome itu masih dianggap sebagai velodrome terbaik yang tercepat yang ada di dunia gitu. Nah ini gimmick-gimmick seperti ini membuat kita mendapat perhatian khusus. Nah mudah-mudahan kegiatan ini juga nggak berhenti. Bahkan pada saat saya di sana, saya mendapatkan apresiasi karena teman-teman dari NTT itu gubernurnya saya acungkan 2 jempol lah gitu untuk memberikan support, karena bikin tour di NTT itu 10 etape. Tapi sebenarnya ada Tour de Singkarak juga di Sumatera Barat. Oh, iya dong, ya ini sama-sama orang Jawa, jadi ngomongnya Tour de Singkarak. Melalang buana begitu ya, perjalanan cukup panjang Tour de Singkarak. Tapi bisa dilihat, ada Tour Singkarak di barat, ada Tour de NTT di timur. Nah ini lengkap nih, dan di tengah-tengahnya ada Tour de Flores, ada Tour de Jawa dulu, ada Tour de Indonesia, ada Tour de Siak. Oh banyak tur-tur kita. Gitu. Terakhir nih Bang Otto, apa pesan Anda bagi atlet-atlet yang tengah berjuang saat ini di Oktober nanti, di tanggal 20 begitu ya? Terdekat, gimnastik, kemudian nanti di SEA Games. Apa pesan Anda untuk mereka dan juga pemirsa di rumah? Yang paling utama untuk para atlet tentunya kita berjuang untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih. Lagu Indonesia Raya dulu, karena cita-citanya adalah dapat emas. Nah setelah itu baru kita berusaha supaya Indonesia berkibar merah putih, supaya emas, perak, perunggunya dapat. Dan untuk masyarakat Indonesia, kami mohon dukungannya terus, jangan pernah lelah untuk memberikan yang terbaik untuk para atlet kita yang berjuang atas nama kita semua. Salam olahraga begitu ya, salam sport. Terima kasih untuk waktunya, saya cukup bangga sebagai orang Minang, orang Padang, sama seorang awak gitu ya. Ada orang berprestasi seperti Anda. Terima kasih untuk waktu Anda, Bang Raja Sabto Tohari, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia bersama Newsroom. Selamat sore. Selamat sore.